Episode 23. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah Sultan memilih pasukan Rehan, dia langsung meninggalkan kota metropolitan. Dia duduk di dalam mobil untuk waktu yang lama. Baru saja Rehan mengatakan bahwa dia akan sangat sibuk baru-baru ini. Jelas ada beberapa langkah besar, dan dia tidak akan mengungkapkan apapun. Masalah ini pasti bukan hal kecil. Sultan menerima berita bahwa ada banyak orang di wilayah proyek Bandung yang ingin terlibat baru-baru ini. Dan beberapa bahkan telah mengorganisir gelombang pekerja untuk campur tangan dalam masalah ini sebagai mandor. Tetapi Rehan hanya diam tentang masalah ini. Sebelumnya, Sultan merasa bahwa Rehan tidak memiliki ambisi dan tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini untuk menghindari cedera pada otot dan tulangnya. Tapi sekarang sepertinya Rehan jelas punya rencana lain. Mungkinkah? Sultan kaget. Jika Rehan benar-benar berani berurusan dengan orang lain dan mengambil semua area Jakarta kota metropolitan, maka Rehan adalah orang yang layak untuk diperhatikan. Sepertinya di masa depan, aku harus membangun hubungan yang baik dengan Rehan. Setelah masalah ini selesai, kekuatan Rehan di Bandung tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, klub tertentu, Andika memeluk dua wanita seksi di kiri dan kanan. Dan di ruangan yang sama duduk seorang pria kasar. "Kakak Galang, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang aku katakan padamu?" kata Andika kepada Galang. Galang juga merupakan sosok di wilayah metropolitan, mempunyai kekuatan seperti Rehan. Galang memandang Andika dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, "Andika, kamu tidak tahu cara bermain denganku. Kamu berasal dari keluarga Wijaya. Tetapi sekarang kamu ingin aku berurusan dengan keluarga Wijaya secara diam-diam, bagaimana saya bisa mempercayaimu?" Andika dengan dingin dia tersenyum dan berkata, "Kakak Galang G, Anda telah salah paham dengan saya. Meskipun saya keluarga Wijaya, saya tidak bertanggung jawab atas proyek LKK Teknoscience. Tetua di keluarga Wijaya mengangkat Kauri di dalam proyek ini. Jika dia benar-benar diizinkan melakukannya, dia harus melakukannya. Itu akan mengancam statusku. Bagaimana aku bisa membuat proyek ini berjalan lancar? Kauri adalah saudara perempuanmu, kakak." Ekspresi Andika berubah suram, dan berkata, "Aku tidak sabar untuk mengusirnya dari keluarga Wijaya. Sungguh saudari yang sial. Betapa dia kehilangan keluarga Wijaya karena penghinaan dalam keluarganya. Jika kita dapat menemukan alasan, dia pasti sudah waktunya untuk keluar dari keluarga Wijaya." Galang tersenyum tipis. Dan insiden di restoran Kristal mengungkapkan skandal keluarga Wijaya 3 tahun lalu. Keluarga Wijaya. Itu memang memalukan. Tetapi Galang tidak mengharapkan. Andika sebenarnya bahkan tidak peduli dengan keluarganya. Ketidakcukupan ini benar-benar menakjubkan. Setelah Ariel masuk di keluarga Wijaya selama 3 tahun penuh, semuanya telah berubah. Keluarga Wijaya dihina. Mendengar bahwa Ariel melakukan pekerjaan rumah setiap hari, ini benar-benar mempermalukan orang-orang keluarga Winaya. Galang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Andika tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk berbicara buruk tentang Ariel. Galang mengangkat inisiatif Ariel dan tidak diragukan lagi memberinya kesempatan. "Saudara Galang, apa yang Anda ketahui hanya sedikit. Saya tahu persis seberapa buruknya Ariel di rumah. Dia hanya diperlakukan sebagai pembantu di rumah oleh mertuanya. Dan di keluarga Wijaya dia tidak dipandang sama sekali." Andika berkata sambil tersenyum. "Bah, dia bajingan. Jika aku bertemu dengan orang seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan," kata Galang dengan mengutuk. Andika menghela nafas dan berkata, "Dia sama sekali tidak layak menjadi seorang pria. Dan tidak ada orang kedua di dunia yang begitu tidak berguna seperti dia." "Itu benar." Galang tiba-tiba menatap Andika dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Kamu berkata, setelah 3 tahun menikah, apakah Kauri membiarkannya menyentuhnya?" "Bagaimana mungkin?" Andika menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, "Meskipun Kauri telah menerima nasibnya, hubungannya dengan Ariel selalu dingin. Dan Ariel sama sekali tidak mungkin untuk menyentuhnya." Galang menyentuh dagunya, jelas memikirkan sesuatu. Senyum cabul secara bertahap muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Dia belum tersentuh. Ini agak menarik."
Andika mengerutkan kening dan meregangkan tubuh dalam sekejap. Inilah sifat semua laki-laki. Galang memikirkan apa yang dia pikirkan. Meskipun Andika tidak menyukai Kauri, dia adalah wanita cantik dari sudut pandang pria. Dan dia memiliki sikap yang sangat baik. Dia itu pasti mantap di tempat tidur. Andika dan Kauri memiliki hubungan darah. Dia tidak berani melakukan hal semacam ini. Tetapi itu tidak sama dengan Galang. Jika Galang benar-benar memiliki hubungan dengan Kauri, bukankah itu akan digunakan untuk merusak tradisi keluarga untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya? Andika berkata kepada Galang, "Kakak Galang, jika Anda tertarik padanya, saya dapat membantu Anda." "Ya, cukup bagus. Hahaha. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya untukmu." Galang tertawa. Proyek di bagian barat kota ini telah resmi diluncurkan, dengan Riana sebagai pemasok bahan bangunan. Selain memastikan bahan yang digunakan untuk bahan bangunan, juga perlu untuk memastikan keamanan bahan bangunan selama lokasi konstruksi. 3 hari kemudian, sekelompok orang bergegas ke lokasi konstruksi untuk membuat keributan besar, dan memukul orang saat melihat mereka, membuat mereka sangat arogan. Selain itu, pengangkutan bahan bangunan Wijaya ditagan secara paksa. Meskipun untuk sementara menyelesaikan masalah, orang-orang itu seperti adu kekuatan. Mereka mungkin bertemu di persimpangan berikutnya. Pikiran keluarga Wijaya terganggu oleh ini. Pada hari ini, keluarga Wijaya segera mengadakan pertemuan internal keluarga. Bahkan wanita tua itu ada di sana. Karena ini tentang proyek LKK Technoscience. Wanita tua itu tidak ingin membuat kesalahan. "Apakah kamu tahu siapa pihak lain itu? Orang-orang ini pasti membuat masalah demi uang." Pada pertemuan itu, wanita tua itu bertanya kepada Kauri. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek. Sekarang jika ada yang tidak beres, tanggung jawab secara alami jatuh pada Kauri. Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nenek, aku telah meminta seseorang untuk memeriksanya. Tapi sejauh ini tidak ada berita. Itu belum diketahui. Kauri, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memeriksanya." Andika berkata aneh. Sofia melihat Kauri tidak senang untuk waktu yang lama selama periode ini. Sekarang ada masalah. Ini adalah kesempatan untuk jatuh ke dalam masalah. Dan berkata, "Kauri, kamu adalah pemimpin proyek sekarang. Sudah beberapa hari, kamu belum menyelesaikannya. Apakah kamu membuang-buang waktu di kantor?" Di samping itu di kediaman Lucy sekarang, Lucy sering menemui Kauri dalam beberapa hari terakhir. Setelah mengetahui bahwa pangeran piano kecil itu adalah Ariel, meskipun Lucy menyerah untuk memperlakukan Ariel sebagai suaminya, bagaimanapun juga dia telah memikirkannya begitu lama siang dan malam, dan tidak bisa melepaskannya untuk sementara. Jadi dia hanya bisa meminta Kauri untuk mengeluh, jadi Lucy hanya bisa menahan perasaannya sekarang. "Nek, bagaimana pekerjaan Kauri beres?" Lucy sering datang mengobrol dengannya. Mendengar kata-kata Sofia, wanita tua itu mengangkat alisnya dan bertanya, "Kauri, ada apa? Apakah kamu melakukan hal lain selama jam kerja?" Kauri sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan Lucy juga sering datang mengobrol dengannya dan datang mengganggunya. Kata-kata Sofia adalah fitnah. "Nenek, saya menerima teman saat istirahat makan siang. Nenek dapat bertanya kepada rekan kerja saya di perusahaan tentang ini," kata Kauri. Sofia tidak yakin. Insiden ini tidak dapat melukai Kauri secara serius, dan hanya dapat mengubah topik lain. "Sudah berapa lama kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, dan sudah berganti mobil? Tetapi selain menegosiasikan kontrak, apalagi yang telah kamu lakukan? Pernahkah kamu memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah sebesar itu sekarang?" kata Sofia. Perubahan mobil Kauri telah lama tersebar di keluarga Wijaya. Namun, banyak orang cemburu di belakang mereka. Dan ketika Sofia mengatakan ini, semua orang menjadi marah satu sama lain. Mobil itu tidak murah. Ratusan ribu dolar. Itu benar-benar kaya. Ganti mobil dalam beberapa hari. Sepertinya pindah rumah akan segera dilaksanakan. Kapan kamu akan mengundang kami untuk memberi selamat rumah baru? Wajah wanita tua itu tenggelam seperti air. Dia selalu merasa bahwa meskipun Kauri tidak ada hubungannya dengan dia,
dia masih jujur. Setelah mengetahui bahwa Kauri telah mengganti mobil, wanita tua itu juga terkejut. Tetapi memikirkan manfaat yang dapat diberikan Kauri kepada keluarga Wijaya, keuntungan kecil ini bukanlah masalah besar. Jadi dia tidak peduli. Tetapi jika Kauri tidak dapat menyelesaikan masalah ini, itu masalah yang berbeda. Kauri, saya tidak peduli berapa banyak keuntungan yang Anda dapatkan di perusahaan. Apakah Anda mengganti mobil atau rumah? Tidak apa-apa. Tetapi premisnya adalah Anda harus melakukan pekerjaan Anda saat ini dengan baik, dan Anda harus melakukan segalanya. Mungkin untuk menyelesaikan semua masalah, kata wanita tua itu. Kauri cemas ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah mengambil 1 sen pun dari perusahaan, dan mobil itu dibeli oleh Ariel. Tetapi jika kata-kata seperti itu diucapkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Nenek, jangan khawatir. Aku akan melakukannya sesegera mungkin, kata Kauri dengan kepala terkulai. Pada saat ini, Andika berdiri dan berkata dengan penuh kemenangan, Nenek, saya mengira Kauri tidak akan dapat menangani masalah ini. Jadi saya telah meminta seseorang untuk memeriksanya. Saya juga tahu siapa yang menyebabkan insiden itu. Tapi karena Kauri yang bertanggung jawab atas masalah proyek ini, saya tidak mau maju menanganinya. Bersambung.